Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berlana Putri Angelina dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Terbuka UPBJJ Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 0531285569. Di sini saya akan melaksanakan tugas 3, yaitu buatlah program pencarian menggunakan algoritma depth first search dalam bahasa Java. Gunakan graf dengan 8 node yang mewakili A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8. Tentukan sendiri nilai antar node. Lakukan pencarian angka n pada graf tersebut dengan DFS. Jelaskan tahap demi tahap. Terus yang kedua yaitu buatlah program pencarian menggunakan algoritma breadth first search dalam bahasa Java. Gunakan graf yang sama juga seperti soal nomor 1. Baik, setelah ini saya akan ke Visual Studio Code. Nah, sini saya membuat sudah ininya yaitu graf DFS. Kita masukkan. Kita tulis code-nya terlebih dahulu. Penjelasan kode Java graf DFS atau Deep First Search. Di video ini, saya akan membahas sebuah program Java yang menggunakan algoritma Depth First Search atau DFS untuk melakukan pencarian di dalam sebuah graf. Secara sederhana, DFS bekerja dengan menelusuri satu jalur sampai paling dalam, baru kemudian kembali dan melanjutkan ke jalur lainnya. Graf di program ini disimpan menggunakan adjacency list dan setiap node memiliki nama serta nilai tertentu agar proses pengecekannya ini jelas. Program ini memakai fungsi rekursif untuk melakukan DFS dan setiap langkah ditampilkan dengan indentasi agar penonton bisa melihat seberapa dalam pencarian berjalan. Begitu nilai yang kita cari ditemukan, proses langsung dihentikan. Kalau tidak, DFS akan terus berjalan hingga semua node yang terhubung selesai dicek. Yang pertama adalah bagian-bagian penting dalam program ini apa saja. Struktur utama yang digunakan adalah age, ADJ, daftar tetangga dari setiap node. Misalnya ADJ 0 berisi node-node yang terhubung langsung dengan node 0. Values ini menyimpan nilai untuk setiap nodes. Names ini nama node seperti A1 sampai A8 supaya output lebih mudah dipahami. Berikutnya konstruktor graf DFS bertugas membuat graf dengan jumlah node tertentu lalu menyiapkan daftar tetangga dan nilai untuk masing-masing nodes. H, U, V ini menambah koneksi dua arah antara nodes U dan V. Set value node dan file mengatur nilai pada node tersebut. DFS search start target ini adalah pintu utama pencarian. Fungsi ini menyiapkan array visited, menampilkan pesan awal, lalu mengambil fungsi rekursif untuk mulai penelusuran. DFS recursive node target visited depth mengunjungi node, menampilkan informasi, mengecek apakah nilainya sama dengan target, lalu menelusuri tetangga yang belum pernah dikunjungi. Indentasi digunakan untuk menunjukkan kedalaman pencarian sehingga alurnya terlihat lebih struktur. Gambaran graf dari contoh program, masing-masing nodes memiliki nilai, misalnya A1 15, A2 89, A3 ini 44 dan seterusnya hingga A8. Graf dibentuk oleh hubungan seperti A1 sampai A2, A1 sampai A3, A2 sampai A4, A2 sampai A5 dan sebagainya. Seluruh nodes saling terhubung sehingga semuanya bisa dicapai dari nodes pertama. Simulasi eksekusi DFS. Dalam contoh program mulai pencarian dari node A1 untuk mencari nilai 44. DFS akan bergerak dari satu node ke node berikutnya mengikuti satu jalur sampai baris habis 4, yaitu output yang dihasilkan. Output ini menghasilkan nodes yang dikunjungi lengkap dengan perpindahan antar nodes dan indentasi kedalaman. Hasilnya terlihat seperti perjalanan menyelusuri
struktur pohon sehingga kita dapat mengikuti alur pencarian dengan mudah. DFS efektif untuk menelusuri graf karena menyisir jalur secara mendalam. Bila graf tidak terhubung, DFS hanya menjangkau bagian yang terhubung dengan nodes awal. Kemudian penjelasan tentang Java Graph BFS, yaitu Bird First Search. Di bagian ini saya akan membahas sebuah kode Java yang menerapkan algoritma Bird First Search atau BFS. Berbeda dari DFS yang masuk ke jalur paling dalam, BFS bekerja seperti menjelajahi kotak dari pusat ke arah luar. Level demi level, kita mulai dari satu titik lalu mengunjungi semua tetangga di level yang sama sebelum bergerak ke level berikutnya. Graf yang digunakan memiliki 8 nodes A1 sampai A8. Setiap nodes punya nilai tertentu dan semua saling terhubung lewat beberapa edge. Awalan gambaran kode kelas Graph BFS menyimpan struktur graf menggunakan agency list. Di dalamnya ada 3 hal penting: daftar tetangga setiap nodes, nilai masing-masing nodes, dan nama nodes supaya output nanti jauh lebih mudah dipahami. Program juga menyediakan metode untuk menambahkan koneksi antar nodes, memberi nilai pada nodes, dan tentu saja menjalankan pencarian BFS. Cara kerja BFS dalam program pencarian dimulai dari nodes awal. Program menyiapkan sebuah queue dapat tempat antrean yang dipakai untuk menentukan urutan kunjungan. Node pertama masuk ke queue diberi tanda sudah dikunjungi, lalu proses dimulai. Selama queue belum kosong, BFS bekerja seperti ini. 1. Cetak isi antrean saat ini agar kita tahu node mana saja yang sedang menunggu giliran. Yang kedua, ambil node paling depan. Program menampilkan nilai node tersebut. Yang ketiga, kalau nilainya sama dengan yang dicari, pencarian selesai. Kemudian keempat, kalau belum, program memasukkan tetangga-tetangga yang belum pernah dikunjungi ke dalam queue sambil menandainya sebagai visited. Proses ini berulang, bergerak dari level terluar ke level berikutnya. Sangat mirip, jarak meluas ke arah segalanya. Contoh eksekusi dalam program di fungsi main, program membuat graf dengan 8 nodes, mengisi nilai pada masing-masing nodes lalu menambahkan koneksi seperti 0 sampai 1, 02, 13, 14, dan seterusnya. Terakhir, BFS dijalankan dari node A1 untuk mencari nilai 44. Prosesnya kira-kira seperti ini. BFS mulai dari A1, masukkan ke queue, A1 di queue, ternyata nilainya bukan 44, tetangganya A2 dan A3 dimasukkan ke antrean, A2 di queue, nilainya juga tidak cocok. BFS menambahkan A4 dan A5, lalu giliran A3 keluar dari queue dan disinilah BFS menemukan nilai 44. Begitu nilai yang dicari ditemukan, pencarian langsung berhenti. Melalui contoh ini, kita bisa melihat bagaimana BFS menelusuri graf secara menyeluruh dan teratur. Bergerak dari satu level ke level berikutnya, pendekatan ini sangat efektif ketika kita ingin mencari data dengan memperhatikan jarak dan urutan level dalam graf. Terima kasih, sekian penjelasan dan pelaksanaan praktikum 3 saya. Izin Bapak Tutur, saya Parlina Putri Angelina. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan atau pengucapan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.